tadi kita sudah bahas sedikit ya. Nah karenanya saya ingin juga ini lagi nih bertanya ke kreatif ya. Konten apa lagi sih yang ada di dalam film Kanzab ini? Konten-kontennya ya, supaya kita akan bisa lihat nih sebetulnya seperti apa sih konten yang ditawarkan di dalam film horor yang bergenre seperti ini. Gimana teman-teman kreatif? Ya Ustadz, jadi kan tadi di film ini juga udah diceritain tuh bahwa ayahnya itu mati karena dibunuh secara brutal oleh orang yang nggak suka karena dia adalah dukun santet. Nah, terus kan yang mendapat tuduhan-tuduhan itu kan jadi ke keluarganya yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kemudian dalam Islam apakah boleh menghukum atau menghakimi tukang sihir atau orang yang diduga memiliki ilmu hitam? Nah, mengenai masalah dukun santet ya, ini sebetulnya masalah dahulu ya, banyak yang berinteraksi ya dengan dukun dan lain-lain, tapi ya di zaman modern ini semuanya sudah ya insya Allah terkikis ya. Tapi tentu dukun santet ini menjadi masalah yang sangat krusial dulu di masyarakat ya. Karena apa? Karena terjadi permasalahan-permasalahan sihir ya, yang ada yang menyantet lah, ada pelet lah, ada macam-macam gitu. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap atau agama terhadap itu semuanya? Kita sudah memahami di dalam salah satunya surah Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq jelas-jelas menegaskan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang nafasati itu artinya apa? Nafasati dan dari kejahatan orang. Apa coba nafasati? Dari kejahatan. Sihir. Yang meniupkan apa? Buhul-buhul. Ya, jadi kita itu meminta pertolongan Qul a'udzu birabbil falaq, meminta pertolongan kepada Allah yang menguasai, Rob yang menguasai falak, terhadap apa? Terhadap kejahatan para peniup buhul-buhul ini tuh sebetulnya nafasati itu artinya ahli-ahli sihir atau tukang-tukang sihir gitu. Nah, jadi dibenarkan ada tukang sihir, tetapi kita tidak boleh mendekati ya, tidak boleh meminta pertolongan atau membantu dengan mereka semuanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana ketika kemudian orang-orang itu menghakimi itu semuanya? Nah, tentu ini kan ada yang berwenang, jadi nggak bisa kemudian yang mengerikan ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi dari abad pertengahan di di Eropa pun gitu, tukang-tukang sihir yang dominannya wanita itu dibakar, ditangkap, dipancung dan lain-lain ya. Karenanya tidak boleh hal tersebut terjadi lagi. Karenanya dari awal Allah juga menegaskan jauhi segala sesuatu itu gitu, yang berkaitan dengan sihir, berkaitan dengan dukun dan lain-lain, karena ini terjadi kesyirikan gitu ya kira-kira. Ada lagi teman-teman? Iya, ada lagi kontennya. Kan di film ini juga ada di mana si ibunya itu setelah capek dituduh-tuduh sama masyarakat, ibunya tuh menyetujui kayak kesepakatan dari masyarakat gitu. Apa disuruh tuh sumpah kesepakatannya? pocong kalau bahwasannya suaminya itu bukan dukun santet. Nah, terus dia sumpah pocong lah itu, Ustadz. Terus dalam Islam gimana tuh? Coba ya, kali ini saya pengen tahu dia ini agamanya Islam atau bukan nih si Ciniti ini ya. Coba kita tanya. Hai Ciniti. Ya, ada apa? Apakah kamu tahu sumpah pocong? Ya, saya tahu. Sumpah pocong adalah ritual dalam budaya Indonesia yang melibatkan sumpah dengan memakai kain kafan seperti pocong. Biasanya ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran atau menegaskan suatu pernyataan. Menarik ya?
apakah di dalam agama Islam sumpah pocong ini dibenarkan? Dalam Islam, sumpah seharusnya dilakukan dengan cara yang diajarkan, tanpa perlu ritual tambahan seperti sumpah pocong. Penting untuk mengikuti ajaran yang benar dalam beragama. Terima kasih Ustadz Ciniti. Sama-sama, jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk bertanya. Coba lihat, Ciniti aja yang nggak jelas agamanya apa, menjelaskan bahwa yang namanya sumpah pocong itu tidak dibenarkan. Ini Ciniti, ya. Karenanya apalagi kita memahami bahwa kesaksian, penegasan mengenai permasalahan kebenaran, ya, itu tidak dibenarkan dengan cara-cara sumpah pocong atau lain-lain. Bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah sebagaimana kalau kita lihat kesaksian itu, lihat kalau ada orang yang diangkat jabatannya, dia bersumpah dengan apa? Dengan ada Al-Quran di hadapannya. Dia bersumpah dengan simbol Al-Quran, artinya apa? Dia bersumpah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu seharusnya kalau misalnya ada orang yang menikah, akad, perjanjian yang kuat, itu dilakukan dengan apa? Dengan berjanji, dengan apa? Dengan bersumpah, ya, demi apa? Demi Allah, disaksikan oleh kesaksian semuanya, dan juga mengucapkan atas nama Allah, gitu. Jadi artinya memang tidak benar yang namanya sumpah pocong itu, ya. Karenanya saya kira janganlah kita kemudian masih ada apa pengaruh-pengaruh dari sesuatu hal yang secara syar'inya jadi bermasalah, gitu, ya. Baik. Wah, menarik nih Ciniti ini ya. Gimana menurut antum semua? Menarik juga dia, ya. Baik, gimana? Ada hal lain? Ada lagi Ustadz. Kan di film ini si Rahayu itu anaknya kan beribadah, dan dia kan kena gangguan dari si jin-jin tadi itu. Terus dia bilang tuh ke ibunya kalau dia kena gangguan itu. Terus ibunya ngasih saran suruh ngeludah ke kiri 3 kali sama membaca bacaan gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Kenapa? Karena ya di dalam hadis dinyatakan jika seandainya kamu ya itu mendapatkan gangguan jin ya atau gangguan ketika kamu sholat ya, itu kamu meludah, tapi bukan meludah buah dong keluar ini airnya, bukan, tapi kamu ke kiri dan kamu meludah dengan secara simbol tuh 3 kali seperti itu untuk menjauhkan dari gangguan setan atau gangguan jin di dalam sholat. Dan itu memang di dalam hadis ada ya. Jadi dalam sholat itu memang dianjurkan atau diarahkan oleh Rasulullah SAW bahwa nah ini hadisnya ini ya, jadi kalau kita diganggu oleh khanzab gitu ya, jin di dalam sholat, nah meludah 3 kali ke sebelah kiri. Nah ini jika misalnya didatangi ya, atau misalnya kemudian mengganggu yang kemudian sampai terjadi penghalang ya antara kekhusyuan dia dengan sholatnya, maka kemudian meludah ya 3 kali. Nah ini di sini juga Utsman bin Affan melanjutkan ya bahwa apa yang diperintahkan Nabi itu adalah benar ya, bahwa bagaimana caranya kita melepaskan itu salah satunya dengan kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir Ustadz, jadi gimana sih pandangan Islam mengenai penggunaan simbol-simbol agama di dalam kayak hal-hal di santet gitu, kayak ada penggunaan bahasa Arab sebagai bacaan-bacaan gitu Ustadz?
itu kan udah digunakan. Ya begini. Jadi yang harus kita luruskan itu gini ya. Apapun itu, ketika dia tidak proporsional, artinya tidak pada tempatnya, ya, tidak pada porsinya, gitu ya, berlebihan dan lain-lain, ini akan menjadi sesuatu hal yang buruk. Misalnya gini, ketika kita memahami bahwa yang namanya ayat kursi itu sebuah ayat yang sangat powerful ya, untuk berbagai hal yang membuat kita khawatir, kita was-was gitu ya, misalnya ada berbagai hal gangguan dan lain-lain, kemudian kita membaca ayat kursi, itu kan sesuatu yang sangat baik. Tetapi ketika ayat kursi itu digunakan, kemudian ditulis, dimasukkan ke dalam satu kertas yang digulung, kemudian kita sakuin, dan kemudian berubah fungsinya menjadi jimat, itu sudah nggak boleh. Itu terjadi kesyirikan. Yang tadinya kita bermohon kepada Allah dengan wasilah ayat tersebut dan memohon Allah membuka pintu langit, tapi sekarang berbeda dengan apa? Dengan kemudian ada yang namanya jimat, gitu ya. Jadi kan jadi dijimatkan. Nah, ini berbahaya, jadi timbul kesyirikan gitu. Nah, itu juga seperti misalnya doa-doa yang digunakan yang tidak tepat, yang untuk mendatangkan seperti jin dan lain-lain gitu ya. Ini juga jadi tidak tepat gitu. Kajian film ini kalau saya lihat betapa semua film horor, saya tidak tidak menspesifikasikan, tapi saya mengeneralisasikan. Hati-hati film-film horor yang berkaitan dengan istilah-istilah agama ya, yang berkaitan dengan diksi-diksi agama, diksi-diksi religi. Dari mulai posternya itu harus hati-hati. Ya, dari mulai kisahnya, kemudian konten-konten di dalamnya. Jangan sampai tadi orang jadi takut sholat, jangan sampai orang jadi tidak mau bersedekah atau berwakaf karena jadi takut nanti ada muncul yang namanya jin dan lain-lain. Hal-hal ini yang harus diluruskan. Ya, berikanlah film yang intens menekan atau ada muncul ketegangan atau horor, tapi yang membuat orang itu menjadi termotivasi gitu ya. Seperti misalnya kalau kita kecil dulu, Kang Dada mungkin waktu dulu pernah baca buku tentang dua orang, yang satu nakal, yang satu baik, yang satu ini tiba-tiba dapat disetrika lah segala macam. Itu apa judulnya? Lupa saya. Buku Siksa Neraka itu kan sebetulnya horor juga kan gitu. Tetapi memberikan satu masukan kepada anak-anak dulu saya masih kecil bahwa jangan sampai melakukan keburukan-keburukan karena akan mendapatkan sesuatu yang mengerikan, yang sangat horor gitu. Tapi lakukan kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan pahala yang baik. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana ChatGPT memandang film horor, dan mungkin juga bisa memberikan rating. Mungkin coba kita tanya Ciniti. Ya, ada apa lagi? Kamu tahu film horor yang berjudul Khanzab? Saya tahu, Khanzab adalah film horor Indonesia yang mengangkat tema mistis dan budaya lokal. Film ini biasanya menyajikan cerita yang penuh ketegangan dan kengerian. Kamu tertarik dengan film itu? Oh tidak, tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya film Khanzab itu kamu kasih rating berapa? Saya tidak bisa memberikan rating pribadi, tapi film seperti itu biasanya menarik untuk penggemar horor. Mungkin kamu bisa cek ulasan dari penonton lain untuk mendapatkan gambaran. Nah, baik, terima kasih ya. Sama-sama. Jika ada yang lain, jangan ragu untuk bertanya. Nah itu dia. Saya juga nggak berani kasih rating karena apa? Karena saya ingin
film ini dan film-film selanjutnya yang horor-horor, tolong diperhatikan tadi batasan-batasannya. Jangan sampai film yang tadinya dimaksudkan memberikan sesuatu manfaat atau hiburan dan lain-lain itu nyerempet kepada jadi keresahan, bahkan dianggap menista atau menghina gitu ya. Karenanya cobalah cari film-film yang aman-aman ya, yang horor yang aman lah, jangan horor yang kemudian nyerempet-nyerempet karena berbahaya sekali. Itu saja dari saya kira alhamdulillah kajian bioskop ini bisa memberikan kita wawasan juga ya terhadap berbagai film, dan kita juga bisa belajar. Jadi maksudnya mengambil ibroh, mengambil pelajaran film-film apa yang kita akan lihat ya ke depan, dan film-film apa yang kemudian kalau Anda sebagai pembuat film ya film apa yang sebaiknya dibuat yang bisa menjadikan amal jariah buat kita semuanya, kan itu yang kita inginkan ya. Itu saja, mohon support ya dari antum semuanya terhadap kajian bioskop ini. Semoga kajian bioskop ini bisa kemudian menjadi program yang menarik yang memberikan masukan kepada antum semuanya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.